kenalin, nama aku Naila Garcia. Aku merupakan mahasiswa semester 1 dari Prodi Ilmu Komunikasi Universitas Sultan Tirtayasa. Nah, apa? Mau bahas apa sih kita hari ini? Nah, sebelum itu aku mau tanya dulu, kalian pernah gak sih bertanya-tanya kenapa perempuan seringkali dianggap berbeda atau bahkan yang lain di masyarakat? Jadi di video ini kita akan bongkar konsep tersebut lewat pemikiran Simone de Beauvoir. Dijamin harus nonton video ini, pandangan kalian terhadap gender bakal berubah deh. Oke, langsung aja kita move ke pembahasannya. Oke, mungkin sebelumnya kalian bertanya-tanya, siapa sih Simone de Beauvoir itu? Jadi, Simone de Beauvoir adalah tokoh penting feminisme eksistensialis yang salah satu kutipan terkenalnya adalah "One is not born but becomes a woman". Hah? Apa itu maksudnya? Jadi, maksudnya Simone de Beauvoir mengatakan bahwa perempuan tidak lahir otomatis menjadi perempuan dalam arti sosial, melainkan menjadi perempuan melalui proses pembentukan sosial. Jadi, kita bisa melihat bahwa identitas perempuan itu bukan hanya ditentukan oleh faktor biologi saja, bukan juga soal kodrat, melainkan dibentuk oleh bagaimana masyarakat mendidik, memberi batasan, memberi aturan, dan memberi harapan tertentu kepada perempuan sejak kecil. Misalnya, sejak kecil perempuan sering diajarin kalau perempuan itu harus sopan, harus lembut, tidak boleh marah, harus menjaga diri, dan seterusnya. Nah, ini membuat perempuan secara perlahan dibentuk untuk memenuhi peran tertentu di dalam masyarakat. Nah, gagasan Beauvoir ini diperkuat oleh analisis Judith Butler, seorang filsuf gender. Judith Butler mengatakan bahwa gender adalah sesuatu yang kita tampilkan melalui tindakan sehari-hari. Jadi, menurut Butler, gender itu bukan suatu identitas bawaan, tetapi hasil dari pengulangan perilaku yang dianggap cocok oleh masyarakat. Jadi, kalau masyarakat merasa perempuan itu harus jago masak, lembut, dan tampil cantik, maka perempuan merasa harus melakukan hal tersebut agar diterima oleh sosial. Nah, itulah yang disebut dengan performativitas gender. Nah, Beauvoir dan Butler ini keduanya sepakat bahwa perempuan menjadi perempuan karena masyarakat membentuknya. Selanjutnya, kita masuk ke konsep penting lainnya, yaitu otherness. Menurut Beauvoir, dalam sejarah dan budaya, perempuan seringkali ditempatkan bukan sebagai subjek utama, melainkan sebagai the other atau pihak yang diposisikan berbeda atau lebih rendah daripada laki-laki. Laki-laki itu dianggap sebagai standar, pusat, dan subjek aktif yang mewakili manusia secara umum. Kebalikannya, perempuan justru dianggap sebagai pelengkap, objek, plus dua, dan sebagai sosok yang harus mengikuti aturan. Konsep otherness ini membuat perempuan sulit dipandang sebagai individu bebas yang menentukan dirinya sendiri. Dijelaskan bahwa dalam kerangka eksistensialisme feminis, perempuan seringkali kehilangan kebebasan karena peran-peran sosial yang dibentuk oleh patriarki. Dengan kata lain, masyarakat sering mendefinisikan perempuan bukan berdasarkan siapa mereka, melainkan berdasarkan apa yang diharapkan dari mereka. Nah, inilah yang kemudian membuat perempuan dianggap sebagai yang lain atau the other. Konsep otherness ini juga terlihat jelas dalam budaya Indonesia. Contohnya, kita menarik dari tradisi Hari Fatimah yang berasal dari Pulau Maluku. Dalam tradisi tersebut, perempuan diposisikan sebagai penjaga kehormatan. Lalu, perilaku perempuan juga cenderung diawasi lebih ketat, dan perempuan ideal adalah perempuan yang patuh dan menjaga moral. Tradisi seperti ini menunjukkan bahwa identitas perempuan dibentuk oleh nilai-nilai yang sudah diatur oleh komunitas. Jadi, perempuan tidak bebas menentukan dirinya sendiri karena ada norma budaya yang menentukan seperti apa perempuan harus berperilaku. Fenomena ini sangat sesuai dengan konsep othering Beauvoir, di mana perempuan menjadi yang lain atau the other karena masyarakat memberi mereka label tertentu.
Menarik ke fenomena saat ini, walaupun kita hidup di era modern, struktur patriarki dan adil ini masih sangat terlihat. Beberapa contohnya, yang pertama ada peran domestik masih dianggap sebagai kontrak perempuan. Jadi itu sampai di titik di mana perempuan yang memilih untuk berkarir itu dianggap sebagai perempuan yang mengabaikan kewajiban rumah tangga. Padahal peran domestik itu adalah peran kedua pihak, itu pihak laki-laki dan pihak perempuan, bukan cuma kewajiban perempuan. Yang kedua, kekerasan berbasis gender masih tinggi. Contohnya seperti KDRT, kekerasan seksual, dan kekerasan digital itu lebih banyak dialami oleh perempuan karena posisi sosialnya yang lebih lemah. Yang ketiga, representasi media bias gender. Jadi media itu masih sering menggambarkan perempuan sebagai objek atau menekankan penampilan fisik perempuan. Nah, contoh fenomena yang terakhir adalah standar moral yang tidak seimbang, di mana perilaku perempuan itu lebih sering dihakimi dibanding laki-laki. Misalnya seperti cara berpakaian, cara berbicara, atau bahkan aktivitas sehari-harinya itu seringkali dihakimi. Semua fenomena tersebut menunjukkan bahwa konsep BOPA ini masih sangat relevan sampai sekarang. So, dari pembahasan ini kita bisa melihat bahwa menjadi perempuan itu bukan hanya soal jenis kelamin, tetapi hasil dari proses panjang konstruksi sosial. Dan konsep BOPA tentang one is not one but becomes a woman ini membantu kita memahami bagaimana identitas manusia dibentuk oleh norma, budaya, dan struktur patriarki. Konsep awareness juga menjelaskan mengapa perempuan sering ditempatkan dalam posisi yang lebih rendah. Penelitian menunjukkan bahwa konstruksi gender dan proses awareness ini masih terus berlangsung, baik dalam tradisi budaya maupun fenomena modern. Oke, segitu aja penjelasan tentang awareness dan konsep one is not one but becomes a woman dari pemikiran Simone de Beauvoir. Aku harap penjelasan ini bisa membantu teman-teman memahami bahwa kesetaraan gender itu bukan cuma soal jenis kelamin, melainkan soal bagaimana masyarakat memperlakukan perempuan dan memaknai perempuan. Okay, that's all for me. See you. Okay, that's all for me. Thank you and bye-bye.